Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thauf Rufdi, NIM 17 14 10 10 1, kelas Ekonomi Syariah C semester 6, akan menjawab pertanyaan UAS dari Ibu Yani. Nah, yang pertama yaitu jelaskan mengenai prinsip penilaian pemberian kredit dengan analisis 5C dan 7P serta studi kelayakannya. Jawabannya yaitu prinsip pertama yang dijadikan acuan dalam pemberian kredit kepada nasabah adalah prinsip 5C. Prinsip ini terdiri dari 5 kriteria yang harus dipenuhi oleh pengaju kredit. Yang pertama yaitu karakter. Karakter yaitu melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang mengajukan kredit. Kriteria karakter ini akan dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh pihak bank. Biasanya, bagian customer service dari karakter ini akan dapat dilihat juga bagaimana reputasi calon peminjam tersebut. Apakah pernah memiliki catatan tindak kriminal atau kebiasaan buruk dalam keuangan seperti tidak melunasi pinjaman. Yang kedua yaitu capacity. Kriteria kedua adalah capacity atau kerap disebut juga dengan capability, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya. Kriteria ini dilihat dari bagaimana nasabah tersebut menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang diterima tiap bulannya. Jika pihak bank menilai bahwa nasabah tersebut tidak memiliki kemampuan cukup untuk membayar kredit, maka besar kemungkinan ajuan kreditnya akan ditolak. Ketiga yaitu kapital. Nah, kriteria ini adalah kapital atau modal yang dimiliki calon peminjam yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki usaha nasabah tersebut, pihak bank dapat sumber pembiayaan yang dimiliki. Selain itu, pihak bank juga dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankan nasabah untuk kemudian dijadikan acuan apakah memang layak diberikan kredit atau tidak. Yang keempat yaitu kolateral. Nah, kolateral atau jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada bank. Sesuai dengan namanya, jaminan ini akan menjadi penjamin atau pelindung bagi pihak bank jika nantinya nasabah tidak dapat membayar pinjaman yang diambil. Oleh karena itu, idealnya besaran jaminan yang bersifat fisik ataupun non-fisik lebih besar jumlahnya, lebih besar dari kredit yang diberikan. Yang kelima yaitu kondisi. Kriteria dari prinsip 5C yang terakhir ini adalah kondisi, yaitu kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Jika memang kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan, biasanya bank akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan kredit. Hal ini terkait kembali dengan bagaimana kemampuan nasabah dalam membayar pinjamannya nanti, yang tentu terpengaruhi atas kondisi ekonomi. Prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip 7P. Prinsip pemberian kredit 7P. Dalam prinsip ini terdapat 7 kriteria yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, personality. Kriteria pertama yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Kriteria ini hampir sama dengan kriteria karakter dari prinsip 5C yang telah dijelaskan tadi, di mana melihat bagaimana keseluruhan kepribadian nasabah mencakup sikap dan perilaku sehari-hari. Yang kedua dalam prinsip 7P adalah party, di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya pihak bank mengklasifikasikan
nasabah berdasarkan modal yang dimiliki. Pihak bank itu kepribadian, loyalitas, dan lain sebagainya. Dengan adanya perbedaan klasifikasi dan golongan ini, akan ada pembedaan pula dalam pemberian fasilitas kredit nantinya. Yang ketiga yaitu purpose. Kriteria ini adalah yaitu apa tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Pihak bank perlu mengetahui untuk apa dana tersebut akan digunakan, misalnya untuk modal usaha, investasi, biaya pendidikan, atau justru kegiatan konsumtif. Hal ini juga akan menyesuaikan dengan fokus dari bank atau lembaga keuangan tersebut. Misalnya, jika bank tersebut berfokus pada penggolongan modal, maka akan tepat bagi nasabah yang mengajukan kredit untuk usaha. Yang keempat yaitu prospek. Kriteria dari 7P ini adalah prospek, yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Tentu saja, prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha atau bisnis yang dikelolanya. Dengan mengetahui apakah usaha dan bisnis tersebut memiliki prospek ke depan yang bagus atau tidak, maka bank pun dapat memprediksi bagaimana perkiraan kemampuan bayar dari nasabah tersebut. Yang kelima yaitu payment. Masih berkaitan dengan kriteria sebelumnya. Kriteria yang kelima ini juga bertujuan mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Prinsip payment dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut. Dengan begitu, pihak bank atau lembaga keuangan dapat menilai apakah nasabah tersebut memang dapat membayar kreditnya atau tidak. Kriteria keenam adalah profitability, di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuangan atau laba. Sama seperti beberapa kriteria sebelumnya, kriteria ini lebih dikhususkan pada nasabah yang meminjam untuk keperluan usahanya. Semakin tingkat profitability dari calon peminjam, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan kredit yang diajukan dapat disetujui bank. Yang ketujuh yaitu protection. Tidak jauh berbeda dengan kriteria kolateral pada prinsip 5C, kriteria protection ini juga mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam. Selain jaminan berupa barang seperti aset rumah atau perusahaan, protection ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu studi kelayakan. Aspek penilaian analisis kredit. Dalam menilai atau menganalisis aplikasi kredit perlu untuk membahas berbagai aspek mengenai kondisi bisnis pemohon kredit. Diskusi ini pada dasarnya untuk memeriksa apakah pemohon memenuhi prinsip 5C atau tidak, yang kemudian dipertimbangkan oleh bank untuk menentukan apakah pemohon pinjaman memenuhi syarat untuk kredit atau tidak. Dengan kata lain, apakah pemohon pinjaman layak dalam arti bahwa kredit tersebut akan dikembangkan dengan baik dan dapat mengembalikan kredit baik pokok maupun bunga dalam jangka waktu wajar atau sebaliknya. Menurut Kashmir tahun 2002 halaman 120 menjelaskan aspek-aspek yang perlu dinilai dalam menentukan kelayakan penyediaan fasilitas kredit sebagai berikut. Yang pertama yaitu aspek hukum atau yuridis. Dalam aspek ini tujuannya adalah untuk menilai keaslian dan validitas dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit. Penilaian ini juga dimaksudkan agar dokumen yang diserahkan salah satu dalam sengketa sehingga menimbulkan masalah. Penilaian dokumen-dokumen ini dilakukan untuk institusi yang memiliki hak untuk menerbitkan dokumen. Yang kedua yaitu aspek pemasaran atau marketing.
Dalam aspek ini, ukuran permintaan untuk produk yang diproduksi dan strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan dinilai, sehingga prospek bisnis akan diketahui sekarang dan di masa depan. Yang ketiga yaitu aspek keuangan. Analisis aspek ini dari perusahaan pemohon kredit menentukan jumlah kebutuhan bisnis dan juga penting untuk menilai kemampuan bisnis untuk tumbuh di masa depan dan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar kreditnya. Yang keempat yaitu aspek teknis. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengamati perusahaan dari segi aspek fisik dan lingkungannya, sehingga perusahaan tersebut sehat dan produk-produknya mampu bersaing di pasar dengan tetap mendapatkan keuntungan yang memadai. Yang kelima yaitu aspek manajemen. Penilaian aspek ini digunakan untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia, dan latar belakang pendidikan dan pengalaman sumber daya manusia. Pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai proyek juga menjadi pertimbangan lain. Yang keenam yaitu aspek sosial ekonomi. Penilaian aspek ini digunakan untuk menganalisis dampak yang disebabkan oleh adanya proyek atau aplikasi bisnis untuk kredit kepada masyarakat dan sosial ekonomi secara umum. Yang ketujuh yaitu aspek AMDAL. Aspek AMDAL ini adalah analisis lingkungan, apakah darat, laut, atau udara, termasuk kesehatan manusia jika bisnis atau proyek untuk aplikasi pinjaman dilakukan. Analisis ini dilakukan secara mendalam sebelum kredit didistribusikan, sehingga proyek atau bisnis yang dibiayai tidak akan mengalami pencemaran lingkungan sekitarnya. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan tujuan umum dari manajemen pemasaran bank dan jelaskan mengenai konsep-konsep pemasaran tersebut. Secara umum ada 6 tujuan manajemen pemasaran. Di antaranya adalah 1. Pembangunan permintaan. Penjualan hanya bisa terjadi bila ada permintaan dari konsumen. Untuk membangun permintaan tersebut, maka dibutuhkan berbagai upaya pemasaran untuk menimbulkan kriteria dan rasa penasaran konsumen terhadap barang. Yang kedua yaitu membangun kepuasan konsumen. Tidak cukup hanya mendapat permintaan dari konsumen untuk mencapai target perusahaan. Tujuan selanjutnya adalah untuk membangun kepuasan konsumen dengan cara memahami kebutuhan atau keinginan konsumen, serta mengetahui bagaimana produk dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan tersebut. Yang ketiga yaitu mendapatkan market share. Tujuan manajemen pemasaran berikutnya adalah untuk mendapatkan progres positif dari market share produk. Pasar ibarat sebuah kue, dan setiap potongan kue merupakan gambaran market share. Semua perusahaan mengharapkan terjadinya peningkatan dan perluasan market share atau penjualan, walaupun terkadang hanya memiliki target untuk mempertahankan market share yang sudah diperoleh. Nah, yang keempat yaitu mendapat keuntungan. Target akhir semua perusahaan adalah mendapat keuntungan. Yang keempat, mendapat keuntungan. Target akhir semua perusahaan adalah mendapat keuntungan, dan setiap perusahaan menetapkan nominal keuntungan yang berbeda sebagai ukuran keberhasilannya. Mencapai nominal keuntungan tersebut merupakan salah satu tujuan menjamin. Yang keempat yaitu mendapat keuntungan. Target akhir semua perusahaan adalah mendapat keuntungan, dengan setiap perusahaan menetapkan nominal keuntungan yang berbeda sebagai ukuran keberhasilannya. Mencapai nominal keuntungan tersebut merupakan salah satu tujuan manajemen pemasaran. Bagaimana perusahaan bisa menjual dengan nilai margin opsional bisa menghasilkan tingkat penjualan yang maksimal. Yang kelima yaitu mendapat pencitraan sesuai harapan.
Selain untuk mendapatkan keuntungan, tujuannya adalah untuk mendapatkan pencitraan sesuai dengan harapan. Citra yang baik terhadap produk dan perusahaan akan memberikan efek positif bagi perusahaan, baik dari sisi konsumen, mitra, investor, dan tenaga kerja. Yang keenam yaitu menjaga kelangsungan usaha. Pemasaran adalah ujung tombak perusahaan untuk mencapai target penjualan, kepuasan, dan target keuntungan. Itulah alasannya mengapa kelangsungan perusahaan juga menjadi bagian dari tujuan manajemen pemasaran. Konsep manajemen pemasaran diartikan sebagai falsafah bisnis di mana pemuasan kebutuhan konsumen adalah syarat ekonomi dan sosial untuk kelangsungan pertahanan perusahaan. Tujuannya adalah untuk memberi kepuasan terhadap apa yang diinginkan konsumen. Itu kata Stanto tahun 1978. Oleh karena itu, setiap kegiatan pemasaran dalam perusahaan harus diarahkan untuk tujuan tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 2 yaitu Kalisah ingin menerbitkan deposito berjangka waktu 3 bulan pada Bank YZ dengan nominal 300 juta rupiah. Pembayaran bunga langsung masuk ke dalam rekeningnya yang berada di bank tersebut. Bunga yang diberikan oleh pihak bank sebesar 10% per tahun dan dikenakan pajak 15%. Berapakah jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya? Dan hitung pula jumlah bunga yang diterima oleh Kalisah selama jangka waktu 3 bulan. Saya akan berusaha menjawab pertanyaan tersebut. Diketahui Kalisah deposit 3 bulan 300 juta dan bunga 10% per tahun dan juga pajak 15%. Ditanya berapa jumlah bunga yang dibayar tiap bulan? Bunga yang diterima selama 3 bulan. Selanjutnya yaitu saya akan menjawab. Bunga sama dengan 10% kali Rp 300 juta rupiah kali 1 per 12. Nah, 12 ini dari 1 tahun. 1 tahun kan 12 bulan. Sama dengan Rp2.500.000. Dan pajak ini sama dengan 15% kali Rp 2.500.000 dari bunga, sama dengan 375.000. Bunga bersih tiap bulan sama dengan 2.125.000 dari bunga 2.500.000 diambil pajak 375.000. Bunga yang diterima selama 3 bulan sama dengan 2.125.000 kali 3 sama dengan 6.375.000